Perseteruan antara Bapak Prabowo Subianto dan Anies Rashid Baswedan kini semakin seru. Dalam pidato singkat mereka, Prabowo Subianto menyindir Anies Rashid Baswedan, dan Anies Rashid Baswedan pun tidak mau tinggal diam atau tidak mau kalah. Dia pun membalas nyinyiran dari Bapak Prabowo Subianto ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ini tentu sangat menarik. Perdebatan-perdebatan sengit menjelang pemilu 2024 pelan-pelan mulai nampak. Untuk lebih jelasnya, saya mau mengajak pemirsa semua untuk bersama-sama kita menyimak apa yang disuarakan oleh Bapak Prabowo Subianto dan apa yang ditanggapi oleh Anies Rashid Baswedan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama keseruan berikut ini. Saudara-saudara, kita sekarang ekonomi ke-16 di dunia, dan semua angka menunjukkan bahwa kita menuju ke ekonomi ke-8, ke-7. Jadi nanti mungkin presiden kita bukan G20 lagi, dia akan ikut di G8 atau G7 ya. Jadi kalau kita lihat, masalahnya adalah kalau kita keluar dan prestasi kita, prestasi pemerintah di bawah Pak Jokowi sebenarnya sudah benar-benar dikagumi oleh seluruh dunia. Kita sekarang inflasinya 4%. Coba lihat di negara mana di dunia 4%. Yang lebih baik dari kita mungkin Cina, Tiongkok 1,8%. Tapi sistemnya Tiongkok kan lain, ya kan? Mungkin ada pengusaha mau naikin harga, dipanggil aja, turunin, besok dia langsung turun, ya kan? Kalau nggak turun, ya hilang untuk setahun. Pertumbuhan ekonomi kita 5%, bayangkan, lebih baik dari banyak negara. Inggris aja 0,2, Singapura yang dari dulu selalu kita kagum 0,4. There must be something that we have done. Kita 5%. Kelemahan kita sebagai bangsa sering tidak mau mengakui keberhasilan kita sendiri. Nggak tahu, mungkin terlalu lama dijajah kita kali ya. Jadi kita ini minder, apa itu ya? Punya rasa rendah diri. Rendah diri. Kalau ada tim sepak bola kita berhasil, ya kan, 32 tahun tidak berhasil, hari ini berhasil, wah rakyat baru. Sekarang ini pemerintah kita berhasil, tapi banyak yang tidak mau mengakui. Kapten kesebelasan kita ya Pak Jokowi, ya kan? Aku ya striker lah, ya kan? Iya kan? Ya kalau menang ya beliau dapat piala, yang pegang piala kan beliau, benar nggak? Itu kenapa kita ya kan masih ada, kalau saya perhatikan ya, mau perubahan lah, ya kan? Kalau sudah bagus bukan perubahan yang kita mau, tapi peningkatan kemajuan, perbaikan apa yang sudah ada, kan begitu. Tapi saya nggak boleh kampanye di sini ya, jangan. Nanti dimonitor lagi. Saya tadi mengusulkan bahwa jangan lagi presidennya dulu lagi. Saya mengusulkan calon presidennya, jangan dulu lagi. Calonnya lagi. Karena kita sudah terlalu sering lihat calonnya itu terus. Menurut saya justru terobosannya di level calon. Calonnya harus baru. Menurut saya baru itu bukan soal masalah apa, tapi justru merupakan terobosan. Saya tadi mengusulkan bahwa jangan lagi presidennya dulu lagi. Saya mengusulkan calon presidennya, jangan dulu lagi. Calonnya lagi. Karena kita sudah terlalu sering lihat calonnya itu terus. Menurut saya justru terobosannya di level calon. Calonnya harus baru. Menurut saya baru itu bukan soal masalah apa, tapi justru merupakan terobosan.
Nasdem tersadar, Gerindra Golkar menghajar, aib Anies dibongkar, mimpinya pres pun buyar. Pelan tapi pasti, aibnya Anies makin terkuat di masyarakat. Apa yang selama ini dicitrakan ke Anies, rontok satu-satu, bukan oleh orang lain, tapi oleh kelakuan Anies sendiri. Dan yang menarik adalah, yang membongkar kebobrokan Anies itu pendukungnya sendiri. Mulai dari soal piutang yang ternyata banyak banget, lalu juga soal perjanjian yang dibuat Anies di waktu lalu ke orang-orang yang saat ini orangnya masih ada, terbuka satu-satu. Hari ini muncul berita baru tentang utang Anies ke Sandiaga Uno. Itu loh, utang 50 miliar rupiah yang baru saja terungkap. Sandiaga menyatakan bahwa dia tidak ingin melanjutkan pembicaraan soal utang ini, atau dengan kata lain, diikhlaskan saja. Berita ini terlihat kalem ya, namun sebenarnya ini adalah sambaran petir yang besar menohok Anies. Sang bakal capres Nasdem, makjleb, menghunjam sampai ke ulu hati. Kenapa? Karena pernyataan ini sama artinya bahwa Sandiaga mengakui adanya utang 50 miliar oleh Anies yang belum juga dibayar-bayar. Itulah proses politik yang wajar. Tapi, rupanya, menyelesaikan persoalan nama cawapres dari Anies ini nggak bakal semudah yang dibayangkan oleh banyak orang. Dan satu faktor penting yang mesti diperhatikan, semakin lama kesepakatan soal pasangan duet Anies nggak tercapai, semakin membesar pula kemungkinan. Mas Anies, masih mengenai dosa Anda sebagai gubernur DKI Jakarta. Naturalisasi dan normalisasi ini nggak selesai-selesai. Anda menolak normalisasi dan mengatakan alternatif yang benar adalah naturalisasi. Pertama, orang-orang menertawakan karena apa bedanya? Anda menjelaskan, saya pernah lihat bahwa contohnya adalah Singapura, tapi masyarakat tidak bisa memahami apa yang Anda jelaskan. Tapi yang menarik lagi, orang bertanya, oke, kita sepakat naturalisasi, tapi apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan untuk naturalisasi? Mana buktinya? Kami melihat begini, bahwa di perjalanan bangsa kita ini ke depan, kita harus makin ramah lingkungan. Itu tidak ada pilihan. Okay. Kita harus bergerak ke arah sana. Sebisa mungkin, semua pendekatan kita dari mulai transportasi sampai urusan sungai, itu mengandalkan kepada pendekatan yang ramah lingkungan. Itu prinsip yang kita pegang. Bukan hanya urusan sungai, semuanya. Nah, ketika sampai pada sungai, ada pendekatan yang sudah lama digunakan, betonisasi. Dibuatkan beton kanan kiri. Kanal, itu juga di Eropa dilakukan 60-an, 70-an, 80-an. Kanal-kanal itu bentuknya beton. Nah, saya sampaikan ke depan, kita tidak bisa terus hanya begini. Justru kita harus mendekatin sebuah pendekatan yang lebih alami. Nah, di dalam konteks Jakarta, ada tempat-tempat yang memang tidak bisa digunakan selain beton. Tempat yang kanan kirinya sudah padat penduduk, tempat yang sudah ketat, ya memang harus menggunakan beton. Ya nggak apa-apa, itu dilakukan. Tapi tempat yang di situ justru lahannya masih memungkinkan untuk dijaga ekosistem sungainya, dijaga, jangan dijadikan beton. Saya beri contoh, Sungai Ciliwung misalnya. Sungai Ciliwung yang sudah di kawasan perkotaan sudah ketat, ya mau tidak mau harus pakai beton di situ. Tapi kawasan yang masih hijau, Anda perhatikan Bang, seperti Condet, dari mulai Kalibata sampai Simatupang, itu kawasan yang masih hijau semua, kawasan yang masih alamiah. Ini harus dijaga sebagai kawasan yang natural. Jadi visinya itu bagaimana kota ini menjadi kota yang layak hidup bagi seluruh makhluknya, bukan hanya manusia, termasuk ikannya, termasuk makhluk-makhluk yang hidup di dalam ekosistem sungai. Itulah yang disebut sebagai konsep naturalisasi. Dengan pemikiran seperti ini, orang kemudian melihat Anda nggak melakukan apa-apa. Anda mendiamkan aja semua itu. Enggak juga kalau itu. Apa yang Anda lakukan untuk naturalisasi? Jadi, misalnya sebagai contoh ya, program-program yang sudah berjalan dari sebelum saya nih. Contoh, Sodetan Ciliwung tuh yang sering jadi yang Anda tolak itu. Sodetan Ciliwung.
Tidak, itu malah kita yang melaksanakan. Sekarang dilaksanakan, katanya Anda abaikan, Anda tidak laksanakan, sehingga semua mandek di zaman Anda. Dan Anda, tanda kutip, dipermalukan, tanda kutip ya, dengan semua apa yang Anda tidak kerjakan, sekarang dikerjakan. Normalisasi Sodetan Ciliwung. Jadi Anda dianggap menghambat upaya untuk mengurangi banjir di Jakarta. Jadi Sodetan Ciliwung itu mandek bertahun-tahun. Ketika saya mulai bertugas di 2017, proyek itu nggak ada statusnya, berhenti. Kemudian saya datang ke kampung Bidara Cina. Pada waktu itu semua bilang jangan Pak, datang ke sana warga itu marah sama Pemprov. Nggak, saya mau datang ketemu. Saya datang jam 10 malam Bang, hanya berdua, saya dengan satu orang staf. Ketemu dengan seluruh warga di sana. Wih, marah semua warga itu pada pemerintah. A, B, C, D, F, G. Saya bilang, saya mau bicara di sini, mau bicara solusi. Percaya, kita mau bicara satu-satu sampai akhirnya proses pengukuran tanah bisa dilakukan. Sampai akhirnya proses pembebasan lahan bisa dilakukan. Itu terjadi Bang, ketika saya bertugas. Dan saya bicara dengan warga. Saya mendatangi warga. Sebelumnya kalau lurah datang sama datang disambut pakai parang Bang. Boleh dicek itu. Dan ketika saya datang mereka nggak sambut dengan parang. Mereka terima gubernur mau datang, ketemu. Saya nggak bawa aparat sama sekali, cuma berdua. Proses itu kemudian berjalan. Dari situlah kemudian mulai pembangunan itu bisa dilaksanakan. Bahkan ada gugatan-gugatan di pengadilan yang kemudian saya sampaikan kita nggak usah banding. Itu bukan hanya kasus di sini Bang, beberapa kasus lain nggak usah banding, supaya proyek-proyek kita bisa jalan. Nah, ketika saya selesai bertugas di bulan Oktober 2022, Sodetan Ciliwung sudah selesai 50%. Itu fakta Bang. Gak mungkin bisa Sodetan Ciliwung selesai 50% kalau gak ada pembebasan lahan, gak ada proses bicara dengan warga, tidak ada proses pengukuran. Nah itu semua dikerjakan. Nah ini kan jenis pekerjaan sunyi Bang. Pekerjaan yang ramai itu kan peresmian Bang. Ini pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlihat, itu dikerjakan. Tidak bisa kemudian mendadak setelah saya selesai dalam 2 bulan jadi. Ini simsalabim. Itu Bandung Bondowoso yang bisa. Anies Baswedan melempar provokasi baru. Memang hanya itu yang bisa dia lakukan buat menarik perhatian media dan publik. Cuma itu yang bisa dia lakukan buat tetap relevan di mata media maupun publik. Buat tetap menarik, buat tetap mendapatkan perhatian dan menjadi bahan pemberitaan. Maka hari Minggu lalu, di acara Halal Bihalal Partai Keadilan Sejahtera di GOR Pajajaran di Kota Bogor, Anies pun dengan lantang berkata, dia menyatakan gak akan mau melanjutkan semua program yang sudah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo selama ini. Sebab pemilu nanti bukan ajang untuk memberi garansi meneruskan kinerja pemerintahan periode 2019-2024. Menurut Anies, pemilu bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan yang kemarin. Pemilu adalah upaya buat merebut kekuasaan dengan komitmen memperbaiki atau meluruskan jalan yang jadi tujuan bangsa dan negara. Makanya, ketika suatu proyek pembangunan Jokowi selama ini ada yang tidak sesuai dengan keinginannya, nanti atas dasar tujuan bangsa dan negara, maka tidak mungkin dilanjutkan. Begitulah kata-kata Anies Baswedan, sebagaimana yang ditulis media online fajar.co.id. Singkat kata, Anies ini nggak mau berkomitmen melanjutkan program-program yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi buat membawa bangsa kita menjadi sebuah negara maju. Anies nggak mau berkomitmen. Sekarang mencari persoalan lain, yakni penebangan pohon di Monas. 190 pohon hilang gara-gara keinginan Anda untuk menyelenggarakan Formula E di Monas. Orang bilang naif sekali kalau seorang Anies Baswedan tidak tahu bahwa itu cagar budaya. 190 pohon kenapa Anda tebang?
Itu dua hal yang berbeda terjadi di waktu yang hampir bersamaan. Satu adalah uji coba aspal di kawasan salah satu ruas jalan di Monas. Uji coba aspal waktu itu bersamaan dengan proses renovasi Monas yang gak ada hubungannya, hanya dikerjakan di minggu-minggu yang bersamaan. Jadi kalau orang lewat kelihatan ini satu lagi masangin aspal, lagi uji coba, Pohonnya kemana nih? yang kedua sedang ada renovasi Monas. Oh iya. Waktu itu kan formulanya rencana akan ada di Monas. Pohonnya. Kita ingin menjaga supaya batu-batu Monas itu tidak dicabut. Pohonnya kemana? Caranya dipasangi karpet, terus di atas karpetnya dipasang aspal. Pohonnya kemana, woi? Yang itu dilakukan oleh Paris di sekitar menara itu. Pohonnya kemana? Dipasang karpet di bawahnya semacam. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini Rabu 21 Juni 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, menarik ketika kita berbicara soal rekam jejak dari seorang Anies Baswedan. Dalam muatan video tadi, kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana tamparan keras yang dilontarkan oleh seorang Prabowo Subianto kepada Anies Rashid Baswedan. Ini adalah sindiran yang sangat memalukan untuk koalisi perubahan. Namun, yang tidak kalah menarik, Anies Baswedan pun tidak menyerah. Dia malah memberi tanggapan atau sindir balik Bapak Prabowo Subianto. Katanya, ulang lagi, dan ulang lagi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya secara pribadi menilai bahwa ketika Anies Baswedan nyindir Bapak Prabowo Subianto dengan bahasa seperti itu, saya mau katakan bahwa Anies adalah pribadi yang tidak tahu untuk berterima kasih. Itu kata kuncinya. Karena saya ketahui bahwa Anies Baswedan bisa duduk sebagai gubernur di DKI Jakarta itu berkat bantuan dari Gerindra, berkat bantuan dari Bapak Prabowo Subianto. Tetapi ketika mendengar bahasanya tadi, saya secara pribadi mengambil kesimpulan bahwa sosok Anies Baswedan adalah pribadi yang tidak tahu berterima kasih. Dan juga dalam muatan-muatan video tadi, kita sudah menyimak bersama-sama, kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana kecaman-kecaman dari netizen, bagaimana seorang Andi F. Noya menggali semua rekam jejak dari Anies Baswedan selama dia berkuasa di DKI Jakarta. Apa yang dikatakan oleh Anies membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang punya prestasi dalam merangkai kata-kata. Itulah kelebihan dari seorang Bapak Anies Baswedan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi dapat memberi wawasan baru untuk kita semua, dapat menambah pengetahuan kita dalam dunia politik, khususnya menjelang pemilu di tahun 2024 nanti. Saya pun tidak bosan-bosan mau mengajak kepada pemirsa sekalian, mari kita berpikir kritis. Mari gunakan akal sehat kita, gunakan hati nurani kita. Karena apa yang dikatakan oleh Prabowo Subianto itu adalah sebuah fakta, itu adalah sebuah kenyataan bahwa sosok pemimpin yang kita cari di pemilu 2024 nanti adalah sosok yang mampu untuk melanjutkan program-program besar, pekerjaan-pekerjaan besar yang telah dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo saat ini. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Prabowo Subianto ini. Artinya bahwa
apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dalam pidatonya beberapa waktu yang lalu, bahwa kepemimpinan itu harus seperti tongkat estafet, bukan seperti pom bensin yang selalu start dari nol. Mari, tetaplah berpikir kritis, tetaplah berpikir waras. Salam cerdas untuk kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.